30 September ini. Selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Irsal di Kris. Kali ini kita lagi ada di segmen Radio Mistis. Dan di segmen ini gua bakal bawain cerita yang kita ambil dari tweet Twitter dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini gua bakal bawain cerita yang dikirim oleh Pak Iskandar di Jakarta Barat lewat email. Cerita ini dialami oleh Pak Iskandar sendiri sekitar tahun 1965. Tapi sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih ke Pak Iskandar yang udah izinin kita buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang bakal gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini bermula saat Pak Iskandar masih duduk di sekolah dasar, tepatnya saat ia berumur 11 tahun. Seperti biasa, pada siang hari setiap pulang sekolah, Pak Iskandar menjalankan kebiasaan atau rutinitasnya untuk memberikan bekal makan siang kepada ayahnya yang berada di tempat kerja, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumahnya. Bisa dibilang jaraknya hanya sekitar 1 kilometer saja. Tapi di zaman itu masih belum banyak orang-orang sekitar yang menggunakan sepeda motor. Jadi Pak Iskandar lebih memilih untuk berjalan kaki. Makanan dan rantang pun sudah siap. Lalu ibunya pun berbicara kepada Pak Iskandar. "Dar, sini nih, anterin makanan buat bapak di tempat kerja." Pak Iskandar pun membalas, "Iya mak, aku berangkat dulu ya." Bergegaslah Pak Iskandar dengan berjalan kaki di siang hari, di mana pada waktu matahari sedang terik-teriknya. Setelah melewati perjalanan dengan berjalan kaki di tengah teriknya matahari, sampailah Pak Iskandar di tempat kerja ayahnya, tepatnya di salah satu pabrik percetakan di Jakarta. Lalu ayahnya pun berkata, "Kok tumben agak lama Dar sampainya?" Pak Iskandar pun membalas, "Ya Pak, maaf soalnya tadi nasinya baru banget matang, jadi agak lama." Ayahnya pun membalas dengan sedikit tersenyum, "Yaudah sini makan bareng bapak." Makanlah mereka berdua dengan lahapnya. Selesainya mereka menghabiskan makanan, Pak Iskandar pun bergegas merapikan rantang dan pulang menuju ke rumah. Selang beberapa saat, ketika Pak Iskandar sampai tepat di depan rumahnya, mendadak, tanpa disadari, sekujur badan Pak Iskandar pun kaku dan dingin, dengan keadaan mulut terbuka dan seketika pingsan tepat di rumahnya. Mendengar ada suara benturan keras seperti benda jatuh, sontak ibunya pun kaget dan dengan cepat berlari menuju pintu depan dan segera membuka pintu. Alangkah kagetnya ibu Pak Iskandar saat pintu terbuka. Pak Iskandar ditemukan sudah tergeletak di lantai di depan pintu rumah dengan kondisi seluruh badan terbujur kaku dan seperti kesulitan berbicara. Tanpa banyak bicara, ibunya pun dengan segera membawa Pak Iskandar menuju ke kamarnya untuk diperiksa dengan peralatan seadanya. Setelah diperiksa, ibunya pun menemukan luka di bagian telapak kaki yang mana terlihat luka seperti tusukan besi yang sudah berkarat. Ibunya menduga bahwa luka ini disebabkan oleh paku berkarat yang menusuk dan tembus langsung menuju telapak kaki Pak Iskandar. Karena kebetulan
Pak Iskandar selalu memakai sendal jepit merek Swallow kesayangannya. Ibunya pun berinisiatif untuk membawa Pak Iskandar ke rumah sakit. Dengan tergesa-gesa, bergegas berangkat dengan menaiki bemo, di mana pada saat itu sangat jarang atau bahkan tidak ada angkutan umum modern seperti saat ini. Sesampainya di rumah sakit yang berlokasi di daerah Jakarta Barat, Pak Iskandar langsung dibawa ke dalam untuk diperiksa lebih detail mengenai luka yang dialaminya. Setelah melewati pemeriksaan yang cukup panjang, sang dokter pun berkata pada ibunya bahwa Pak Iskandar didiagnosa mengidap penyakit tetanus yang mengharuskan Pak Iskandar untuk dilakukan rawat inap selama beberapa hari ke depan. Dikarenakan penyakit yang diidap oleh Pak Iskandar sangat membutuhkan penanganan serta ruang yang khusus agar perawatan bisa lebih maksimal. Usut punya usut, ternyata ruangan khusus untuk penanganan pasien yang terkena penyakit tetanus itu persis bersebelahan dengan ruang jenazah, tepatnya di ujung sebelah barat rumah sakit tersebut, yang mana membuat Pak Iskandar agak takut dan tidak percaya diri. Belum lagi terdapat sebuah pohon beringin besar yang berada tepat di sebelah kanan ruangan tersebut. Selain itu, di dalam ruangan tersebut juga terdapat satu ranjang dan beberapa peralatan medis serta penutup antar ranjang yang menggunakan tirai berwarna hitam dengan kondisi yang minim cahaya dan agak sedikit gelap. Padahal biasanya seperti kebanyakan rumah sakit umum menggunakan tirai berwarna hijau atau putih dan cerah karena untuk penerangan pada saat pemeriksaan. Di sisi lain, ibunya pun selesai menyelesaikan kebutuhan administrasi untuk keperluan rawat inap. Namun pada saat itu, ibunya masih belum bisa menemani Pak Iskandar dikarenakan harus pulang ke rumah untuk mengurus adik-adiknya yang masih sangat kecil dan masih membutuhkan perhatian lebih. Jadi, di hari pertama Pak Iskandar pun bermalam sendirian di rumah sakit tersebut. Singkat cerita, malam pertama pun selesai tanpa ada sedikit pun gangguan-gangguan atau masalah. Namun pada malam kedua, Pak Iskandar mengalami gangguan-gangguan serta kejadian supranatural. Pada saat itu, Pak Iskandar tengah tertidur lelap. Namun karena merasa haus, ia pun terbangun tepat ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 malam untuk segera melepas dahaganya. Selepas Pak Iskandar minum, ia pun berniat untuk kembali tidur. Namun ketika ia akan memejamkan mata, sedikit terlihat di sudut matanya sesaat sebelum terpejam, sosok hitam kecil seperti balita dengan sekujur badan hitam legam dengan matanya yang menyala berwarna biru menggunakan kupluk hitam tepat berbaring di sebelah Pak Iskandar. Sontak Pak Iskandar pun shock berat, ingin rasanya berteriak dan berlari pada saat itu di pikirannya. Namun Pak Iskandar tak dapat sedikit pun bergerak, berbicara, melihat pun tak jelas pada saat itu. Seperti ada yang menahan pergerakan dari Pak Iskandar. Sesaat setelah melihat sosok itu, Pak Iskandar pun hanya bisa berbicara dalam hati. Ia pun langsung membacakan ayat kursi yang hanya ia bisa ucapkan hanya dari dalam hati. Kejadian ini pun berlangsung selama kurang lebih 10 menit sesaat setelah Pak Iskandar melihat sosok tersebut. Setelah berbagai ayat-ayat suci Al-Quran dilatunkan di dalam hati, Pak Iskandar, sosok itu pun berangsur-angsur menghilang, redup seperti asap yang terbawa angin. Singkat cerita, pada malam ketiga Pak Iskandar masih sendiri, namun dengan kondisi yang sudah berangsur-angsur pulih, walau badannya pada saat itu masih lemas. Gangguan pada malam itu pun kembali terjadi, tepatnya pada saat Pak Iskandar terbangun pada tengah malam. Kini sosok yang sama pun kembali mengganggunya, namun kali ini pada posisi yang berbeda.
Kali ini, sosok tersebut tepat berhadapan langsung, berbaring dan menggunakan bantal warna hitam, serta satu ranjang dengan Pak Iskandar. Pak Iskandar pun mengalami seketika terdiam dengan keadaan yang sama seperti pada saat malam kedua saat melihat sosok tersebut. Namun anehnya, sosok tersebut menghilang bersamaan dengan bantal. Singkat cerita, hari keempat pun tiba. Karena Pak Iskandar sudah mulai ketakutan dan ada yang tak beres dengan tempat tersebut, di malam ini pun ia meminta untuk ditemani oleh ayahnya ataupun ibunya. Begitupun hari-hari selanjutnya. Hingga Pak Iskandar diperbolehkan pulang setelah 8 hari dirawat. Kini gangguan itu pun tidak ada lagi seiring membaiknya kondisi Pak Iskandar. Cerita pun selesai. Ya, itulah tadi satu cerita yang dikirim oleh Pak Iskandar dari Jakarta Barat. Terima kasih untuk Pak Iskandar yang udah mau berbagi cerita ke Sobat Mystic Hunter. Silakan kalian ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Apabila ada perbedaan pendapat, tidak perlu diperdebatkan. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.